Baik guys, kembali lagi masih bersama channel Garasi Alam Bonsai. Kali ini kita akan melakukan tahap lanjutan untuk bonsai kimeng ini ya, atau Ficus microcarpa, yaitu untuk pemotongan dari cangkok angin ini untuk terusan cabang pertamanya. Dan setelah kita lakukan cangkok angin, tampaknya udah mulai tumbuh akar, dan ini tumbuh tunas juga. Dan ini nanti kita potong dan untuk bibitan juga. Dan sebelumnya kita udah lakukan pengepresan untuk cabang pertamanya atau terusan batangnya. Dan kita udah mendapatkan, yaitu ada 4 cabang ya, 1, 2, 3, dan 4. Dan kita ini masih bimbang, maksudnya masih bimbang itu yaitu kita akan menggunakan terusannya yaitu cabang yang agak di depan ini atau yang di belakang ini. Misalnya kalau yang kita pakai yaitu cabang yang agak di depan ini, otomatis yang cabang ini harus dibuang. Kalaupun tidak dibuang, harusnya agak ke samping ya, maksudnya enggak lurus ke atas kayak gini, agak ke samping. Kita bisa kawatin ini, kita bisa ibaratnya kita pikirkan agak besok lagi ya, yang penting kita potong ini dulu. Karena apa ini? Karena tampaknya sepertinya kalau bonsai kimeng itu agak terkesan mudah ya, maksudnya mudah itu enggak takut misalnya kalau mata tunasnya enggak tumbuh. Soalnya karena apa? Contohnya pun di sini ini pun enggak tumbuh mata tunas dan kita lakukan penempelan ya, nih. Dan ini kita paku kemudian kita kawat ya. Ini belum kita potong karena apa? Karena di sini belum terlalu menempel, jadi kita masih pakaikan. Dan untuk pakunya tidak kita tanam atau kita paku terlalu dalam ya, supaya apa? Supaya karena nanti misalnya kalau kita akan melepas kawatnya ini, kita melepas pakunya ini juga mudah ya, kalau misalnya udah benar-benar menempel. Dan sekali lagi, kenapa ini ada tancapan atau stekan ya? Karena ini untuk mensiasati apabila contohnya nanti seperti ini tidak muncul mata tunas, kemudian kita bisa tempel. Baik, tidak usah berlama-lama, kita langsung eksekusi aja ya. Kita yang penting potong dulu. Dan tampaknya untuk akarnya sebenarnya agak keliling ya. Karena apa ini? Karena ya kita melakukan cangkok angin di pas tekuannya. Jadi kebanyakan kalau di pas tekuan atau pohonnya miring seperti ini, biasanya tampaknya akarnya yang banyak itu yang di bagian bawah. Ini kan tadi kan seperti ini. Nah, akarnya yang bawah yang banyak di sini. Dan tidak apa, karena biasanya kalau tanaman atau bahan bonsai kimeng ini setelah kita lakukan pemotongan seperti ini dan sini udah terkesan agak mendol kayak gitu ya, biasanya ini biasanya kalau kita tanam besoknya mau tumbuh tunas atau tunas-tunas akar ya. Kita singkirkan dulu, kita lanjut ke bonsai yang ini. Kemudian sisa-sisa akarnya ini bisa kita buang ya, karena kalau tidak dibuang mengganggu ini. Dan ini tampaknya numbuh beberapa tunas ya, nih. Kemudian kita harus seleksi dan kita harus memilih satu saja, dan kita pilih yang agak besaran atau yang paling subur. Untuk kali ini kita yaitu akan melakukan penambahan medianya juga ya, karena ini udah turun, maksudnya untuk medianya udah agak berkurang ya, jadi kita lakukan penambahan. Untuk penambahan kita tidak membongkar medianya itu ya, medianya ini, atau kita tidak melakukan potong akar ya. Mungkin nanti ada beberapa potong akar ya, kita lihat nanti. Misalnya kalau ada akarnya udah benar-benar muter di bawah sini, kita bisa lakukan pemotongannya. Baik, nanti ini kita akan angkat dan kita akan tambah media untuk bagian bawahnya ya. Untuk bagian bawahnya, untuk medianya yaitu campuran dari kohe, kotoran kambing yang udah difermentasi itu, kemudian campuran sekam yang udah lapuk itu ya, meskipun nggak dibakar, itu sekam yang udah lapuk itu. Baik, sebelumnya kita ini angkat dulu ya, kita singkirkan. Dan misalnya nanti kok ini stekan ini atau tancapan ini tidak kita pakai ya, kita bisa buang sekalian nanti, supaya nanti tidak mengganggu nutrisi yang akar-akarnya yang pohon bonsai yang aslinya ini ya. Kita angkat.
sebelumnya kita pukul-pukul dulu deh. Baik, udah bisa kita angkat atau belum ini? Bismillahirrahmanirrahim. Tampaknya udah bisa kita angkat ya. Iya. Penampakannya seperti ini. Kemudian untuk bagian yang bawahnya sini, ini kita masih menggunakan pancing ini. Ini kita kasih sekam yang lapuk ini ya. Kita kasih sekam yang lapuk ini. Kita taburkan. Supaya apa? Sifatnya sekam itu kan panas ya. Jadi mempercepat untuk proses itu pupuknya, supaya biar cepat diserap oleh akar ya. Ini kita kasih agak banyak, nggak apa-apa. Tampaknya kebanyakan. Kemudian kita kasih pupuknya. Baik, setelah seperti ini kita singkirkan dahulu, dan ini kita masih sisakan sedikit ya, nanti untuk bagian yang atasnya. Setelah itu kita coba agak spill akarnya, apakah akarnya udah benar-benar penuh. Bisa kita potong sekalian. Agak miringkan dulu sebentar. Dan tampaknya benar ya, akarnya udah banyak ini. Kita lakukan pemotongan sekalian. Kita potong segini ya. Tampaknya mengenai batu guys. Untuk bonsai kimeng sebenarnya kalau misalnya untuk penggantian media, untuk akarnya sekalian dicuci sebenarnya bisa ya, atau nggak apa-apa. Ini karena ini sebenarnya tadi kan ini cuma mau nambah media, dan kita lihat kok akarnya udah penuh, jadi sekalian kita agak potong bawahnya ya. Kita agak balik seperti ini, kita singkirkan dulu, dan ini akarnya yang udah penuh kita buang. Kita masukkan ke pot lagi ya. Ini tampaknya kurang, karena kita tadi potong terlalu banyak akarnya ya. Jadi kita tambah sekam aja, dicampur lagi nanti. Sekam. Kita campur. Kenapa kalau kimeng itu, kalau saya pribadi atau di channel Garasi Alam Bonsai banyak menggunakan sekamnya ya, karena sebenarnya kalau sejenis fikus itu entah kenapa kok suka, maksudnya media yang benar-benar poros ya. Soalnya kalau misalnya saya pribadi, kalau di logika itu, soalnya dicangkok angin aja itu bisa ya, apalagi media yang banyak rongganya. Jadi ya kita cuman mengira-ngira atau kita estimasi sepertinya cocoknya kalau medianya yang poros, jadi kita menggunakan sekam yang agak banyak ini. Dan kita coba masukkan ya. Nah,
Dan biasanya setelah seperti ini kita ini urai tanahnya ya, kita urai tanah yang di atas ini untuk melihatkan juga perakarannya. Kita urai. Dan supaya apa? Supaya media yang di atasnya ini turun lagi ya. Ini ada akar yang naik ke atas, kita potong aja sekalian ya. Misalnya yang di bawah ini udah ada akarnya ini kita buang aja nggak apa-apa. Sementara hasilnya seperti ini, dan kita lanjut untuk proses penyiraman ya. Baik, setelah kita lakukan penambahan media, kali ini kita lakukan proses penyiramannya. Supaya apa? Supaya yang tadi di rongga-rongga sebelahnya itu nutup ya. Kita agak urai lagi ke bawah. Misalnya ada akar sulur seperti ini yang belum pas, kita paskan sekalian. Kita agak tekan, kita tanam sekalian. Untuk bagian atasnya dulu ini kita menggunakan yaitu campuran dari tanah dan pasir ya. Jadi kenapa? Karena dulu di sini bener-bener banyak peliharaan ayam ya. Jadi takutnya kalau di atasnya kelihatan agak sekam gitu langsung cekerin ayam. Jadi yaitu kita siasatinya bagian atasnya kita menggunakan campuran dari tanah dan pasir. Dan untuk pasir kita menggunakan pasir kali itu ya. Kali ini kita lakukan perapian juga untuk akarnya ya. Soalnya akarnya ini ada yang melintang ya. Atau bahasanya malang ya. Malang migung ya. Jadi kita sekalian untuk merapikan. Ini yaitu dulu cuman akar sulur soalnya. Jadi kita buang sekalian aja nggak apa-apa. Akarnya malah menyamping. Baik guys, untuk bagian atasnya kali ini kita tambah untuk kokopit ya. Nih, ini kokopit untuk biasanya kita lakukan untuk penyangkoan. Karena kenapa? Karena kalau misalnya kita tambah media yang pupuk ini tadi, takutnya yaitu nanti kita habis ganti media ini, biasanya taunya di cekerin ayam ya, kan malah repot. Jadi kita tambah kokopit aja. Sebenarnya kalau misalnya dicekerin ayam atau enggak itu ya kokopit sebenarnya biasanya dicekerin juga sih, tapi nggak apa-apa, kita tambahkan kokopit aja. Ini kokopit yang buat kita nyangkok udah ada campurannya ya, campuran dari perangsang akar. Untuk perangsang akar kita menggunakan atonik ya, atonik yang cair itu, yang botolan itu. Untuk perangsang akar ada beberapa merek ya, atau banyak lah, yang penting itu kadar ZPT nya ada ya. Maksudnya itu ZPT itu yaitu perangsang akar, zat perangsang tumbuh, bukan zat perangsang akar kalau ZPT, meskipun ya untuk merangsang pertumbuhan akar.
kita bisa agak rapikan seperti ini. Tapi nggak tahu ya, misalnya kalau udah kita rapikan kayak ini, selesainya dicekelin ayam, waduh berat itu guys. Dia nggak apa-apa, penting udah kita berusaha untuk menutupin tadi bekasnya yang udah kita tambah untuk medianya. Baik, penampakannya seperti ini ya intinya. Baik, terima kasih bagi teman-teman juga yang sudah selalu menonton dan menyimak atau mensupport channel kami. Kami ucapkan terima kasih. Dan bagi teman-teman juga yang baru bergabung atau mampir ke channel Garasi Alam Bonsai, kita ucapkan terima kasih juga. Dan jangan lupa bagi teman-teman untuk lakukan like, comment, share, dan subscribe-nya ya. Karena sekali lagi itu membantu untuk membuatkan video-video selanjutnya dan untuk memotivasi pebonsai-pebonsai pemula seperti saya juga dan pebonsai pemula yang di luar sana. Dan apabila teman-teman sekali lagi ya yang membutuhkan bahan-bahan bonsai, cangkokan atau misalnya udah program akar dan ada tangan-tangannya, bisa kita readikan ya. Untuk misalnya foto-fotonya bisa dilihat di channel Garasi Alam Bonsai, kita akan buatkan videonya. Dan perihal harga bisa tanya-tanya di WA ya, atau di kolom komentar ya, nanti dicantumkan nomor WA nya di link deskripsi. Baik, terima kasih. Kali ini kita coba videonya untuk proses tahapan lanjutan untuk bonsai kimeng, dan kita bisa lanjut untuk kedepannya ya. Terima kasih.